aqui. Haleluya. Selamat pagi. Semua pada pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan yang kita jalani bersama-sama. Siang dan malam. Pada pagi hari ini kita berada di minggu yang ketiga pada bulan November. Kita ada di minggu yang ketiga ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini di dalam ibadah kita, sebelum kita mulaikan ibadah, saya membaca satu bagian dari firman Tuhan. Di dalam Mazmur 42 di dalam Mazmur 41 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Mari saya mengajak kita semua untuk kita satu di dalam doa, kita tabiskan ibadah ini. Hamba tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, dan tentu ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang minggu yang sudah kita jalani bersama-sama. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang keempat. Roma pasal 5 ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bagian firman Tuhan inilah yang akan menjadi perenungan kita bersama-sama pada pagi hari ini, dan juga menjadi pengharapan, juga menjadi makanan rohani dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami akan mendengarkan firman. Engkau tolong kami Bapa, supaya kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu yang kami dengar dan kami lakukan dalam hidup kami setiap saat. Biar juga hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau juga mengurapi hamba-Mu. Dan biarlah Engkau yang menyatakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami yang ada di gereja, berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang keempat tadi, saya ulangi untuk membacakannya untuk kita semua. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan hidup manusia atau perjalanan hidup saudara dan saya tidak bisa diprediksi. Sebab saudara dan saya atau manusia hanya sebatas memiliki pengharapan. Selebihnya adalah atas kehendak Tuhan. Ada waktunya kita mengalami kehidupan berkelimpahan sukacita. Namun ada kalanya kita harus menghadapi berbagai macam permasalahan yang kadangkala tidak kunjung selesai. Mari kita melihat salah satu contoh dalam Alkitab adalah Nabi Ayub. Ia mengalami kehidupan yang sangat sengsara hingga dijauhi dari saudara-saudaranya. Akan tetapi berkat keteguhan iman dan kesalehannya, ia memiliki ketekunan, tahan uji, dan pengharapan akan anugerah Tuhan. Ia mampu menjalaninya dengan baik, dan pada akhirnya Tuhan memberkati kehidupannya, kehidupan Ayub,
jauh lebih baik dibanding dengan kehidupan sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesengsaraan atau penderitaan merupakan alat yang Tuhan pakai untuk membuat orang percaya dan berharap sepenuhnya kepada kemahakuasaan, termasuk wabah virus corona ini, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan. Namun kadangkala juga saya heran, berani datang ke gereja. Oleh sebab itu saudara-saudara yang diberkati, datanglah beribadah kepada Tuhan. Di sini Tuhan menanti. Di sini Tuhan akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita beribadah. Betapa pentingnya kita bersekutu bersama-sama dengan orang-orang percaya. Jika mampu bertahan hidup dalam kesengsaraan dan tetap berharap kepada kekuatan tangan Tuhan, maka kita akan mendapat jalan keluar. Tetapi kalau seseorang tidak tahan uji, maka kesengsaraan tersebut tidak dapat menghasilkan pengharapan. Kalau orang tahan uji, maka dia dapat menikmati hasil yang direncanakan oleh Tuhan bagi dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebuah keyakinan kita dengan iman bahwa Tuhan merancang kehidupan kita ini sedemikian sempurna. Dia menjaga kita, Dia memberkati kita, Dia melindungi kita. Ambillah waktu untuk datang kepada Tuhan melalui ibadah. Jangan kita dikalahkan oleh rasa malas kita. Jangan kita dikalahkan oleh hal-hal ketidakpedulian kita dengan gereja. Pengharapan yang disebut dalam ayat 4 adalah hasil penderitaan kita dalam tangan Tuhan. Sedangkan pengharapan yang disebut dalam ayat 2 adalah hasil anugerah Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang kedua. Menjalani kehidupan di zaman sekarang ini memang tidak mudah. Banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak cobaan, dan persaingan yang sangat ketat. Jika tidak memiliki ketekunan, kita tidak memiliki tahanan uji dan pengharapan kepada Tuhan sebagai sumber berkat, maka akan sangat sulit mewujudkan kehidupan yang berhasil. Janji Tuhan akan dinyatakan pada setiap orang yang memiliki ketekunan, tahan uji, dan berharap kepada Tuhan sebagai segala sumber berkat. Oleh sebab itu saudara-saudara, Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita terus berdoa agar dengan kuasa Tuhan, dengan waktu Tuhan, bangsa dan negara kita dipulihkan dari virus corona ini. Dan di dalamnya kita boleh melihat betapa sempurnanya Tuhan memberkati kita. Betapa sempurnanya Tuhan menyertai kita, melindungi kita sampai pada minggu yang ketiga di bulan November tahun 2020. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, yang selalu menopang kehidupan kita. Sebab itu, di dalam pembacaan kita tadi, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini dan sepanjang minggu yang akan kita jalani ini. Kita menjalaninya bersama dengan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kita. Tuhan memberkati kita semua. Satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah tolong Bapak supaya kami mengerti akan firman itu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa bagi semua jemaat agar waktu nanti di mana gereja ini akan dibuka kembali, mereka memiliki kerinduan mau datang kepada Tuhan. Mereka memiliki kerinduan untuk mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan Engkau Tuhan, Engkau memberikan mereka keberanian. Engkau menyatakan kuasa-Mu untuk mengalahkan dari rasa takut mereka terhadap virus corona. Biarlah kami juga boleh melihat sempurnanya pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah memberi persembahan kami. Engkau juga memberkati persembahan baik kami yang di gereja maupun jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah mereka. Terpujilah nama Bapa di surga. Berkati bangsa dan negara. Berkati kota Malang ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, terima kasih kita sudah mengikuti ibadah. Baik kami yang di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah, Tuhan memberkati. Dan terus kami ingatkan secara khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di dalam setiap ibadah. Sisihkanlah persembahanmu untuk Tuhan melalui gereja ini. Ada begitu banyak jemaat-jemaat yang melakukan ibadah di gereja yang tidak peduli. Oleh sebab itu kami menghimbau persembahan itu untuk Tuhan, dikelola oleh untuk kelebatan pekerjaan. Tuhan sudah memberkati. Pasti kita memberi, Tuhan juga akan melihat. Berkat dari Tuhan. Sekali lagi ingatkan kepada jemaat-jemaat yang beribadah di rumah. Meskipun beribadah di rumah, untuk tetap mengisi persembahanmu untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan kami menantikan jemaat-jemaat Tuhan untuk di setiap ibadah untuk hadir dalam ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Jemaat-jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu dan imanmu hanya kepada Tuhan. Dan lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.